Anak kelas 5, kita berjumpa lagi saat ini di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan belajar bab 9, yaitu hidup orang benar. Nah, di bab ini kita akan belajar bagaimana seorang anak Tuhan biar berkenan di hadapan Tuhan, apa yang harus dilakukan. Hidupnya harus bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, saatnya kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan hari ini, kami dapat belajar walaupun jarak jauh. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian hikmat yang dari-Mu Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hidup orang benar. Oke. Bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan. Tadi dari judulnya, hidup orang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara hidup yang benar di hadapan Tuhan? Hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana caranya? Karena manusia itu sudah berdosa sejak manusia. Ingat anak-anak, sejak manusia jatuh ke dalam dosa yaitu Adam dan Hawa, ya, manusia keturunannya sudah berdosa. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita berkenan? Berkenan artinya benar di hadapan Tuhan, ya. Bagaimana kita supaya berkenan atau benar di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, bagaimana cara hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan? Hidup sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi harus hidup kita sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Ya, kenapa Bapak bilang Alkitab? Karena orang-orang yang lain juga berkata firman Allah atau firman Tuhan. Tapi dalam hal ini yaitu Alkitab. Mengapa? Ini yang jadi pertanyaannya. Karena Alkitab menjadi landasan. Landasan itu adalah dasar, ya. Dasar itu berarti pijakan, ya. Pijakan standar hidup orang percaya, ya. Nah, mungkin ada aturan-aturan yang dilakukan oleh manusia, ya. Aturan-aturan yang berlaku dalam hidup manusia, contohnya adat istiadat atau apapun itu. Tapi dalam hal ini yang berkenan di hadapan Tuhan berarti ada dasarnya yaitu Alkitab yang jadi landasan, ya. Jadi patokan kita di dalam menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan Alkitab.
ya. Tapi boleh nggak Pak kita melakukan contohnya aturan-aturan yang biasa di masyarakat atau adat? Boleh, itu sangat baik, nggak masalah, ya. Yang pasti aturan-aturan yang dilakukan oleh manusia itu pada dasarnya baik, ya, pada dasarnya baik. Tapi dalam hal ini kita belajar tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, anak-anak ya. Jadi standar hidup kita, standar kelakuan kita, dasarnya adalah Alkitab. Nah, dasarnya itu apa? Yaitu buah-buah roh. Mari kita buka, anak-anak, coba ambil Alkitabnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, di sini ada 9 buah roh yang harus kita lakukan, ya. Salah satu buah roh yang ada di antara 9 ini kita tidak lakukan, berarti itu belum benar di hadapan Tuhan. Contohnya, kita bersukacita, damai, dan lain-lain, tapi tidak ada kasih dalam sukacita itu, ya sama aja. Atau kita ada satu kebaikan, kita tidak baik, tapi kita murah hati, sabar, sukacita, tapi kita tidak berbuat kepada orang lain, itu sama saja tidak ada. Nah, 9 buah roh inilah yang harus kita jalani, ya anak-anak ya. Ini anak-anak harus dihafal dan dilakukan 9 buah roh ini dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nanti di semester yang akan datang mungkin ada penjelasan apa itu 9 buah roh ini, akan dijelaskan lebih mendalam lagi ya. Atau mungkin di SMP nanti akan dipelajari apa itu kasih, kesabaran, kemurahan, ataupun anak-anak sudah pernah mendengar ini di cerita sekolah minggu di gereja, ya anak-anak ya. Baik, lanjut. Untuk menjaga hidup yang benar, kita harus melepaskan keinginan daging. Ya, keinginan daging kita itu apa? Ya, marah, emosi, suka berbohong. Itulah keinginan daging. Berbeda dengan tadi buah roh. Ya, kalau buah roh tadi sukacita, kita harus jujur, ya, kita harus baik. Tapi keinginan daging itu suka memberontak terhadap orang tua, terhadap teman, ya. Melepaskan keinginan daging berarti meninggalkan dosa atau kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan buah-buah roh tadi. Ya, jadi kita harus melepaskan keinginan daging kita. Ya, emosi, marah, suka berbohong tadi dan lain-lain. Harus menjalani dengan buah-buah roh yang ada di dalam hidup kita. Ya, anak-anak ya. Nah, coba sekarang waktunya anak-anak lihat di bawah ada tanda like ya. Coba diklik sekarang. Terus kalau masih subscribe-nya tulisannya masih merah, itu berarti belum subscribe, di-subscribe dulu. Setelah pelajaran ini silahkan di-share terhadap teman-teman yang lain, saudara-saudara yang mungkin masih kelas 1 atau sampai kelas 6. Ada di video di link ini ada pembelajaran pendidikan agama Kristen ya anak-anak ya. Silakan di-like dan di-subscribe atau di-share nanti ya. Kita lanjut anak-anak ya pelajaran kita hari ini, dan jangan lupa loncengnya di all ya. Lanjutkan pelajaran. Untuk apa menjaga hidup benar di hadapan Tuhan? Ini pertanyaannya, buat apa kita menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan? Tadi kan sudah dijelaskan apa itu buah roh, ya, apa itu keinginan daging. Buat apa kita harus berkenan di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan. Apa tujuannya kita berkenan di hadapan Tuhan atau menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan? Buat apa? Ya, yaitu tujuan kita menjaga hidup benar di hadapan Tuhan yaitu kehidupan kekal, yaitu surga. Ya, kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, tujuannya supaya kita ketika Tuhan sudah datang kedua kali, ya, ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai itu, kita ikut bersama dengan Tuhan di tempat yang sudah disediakan saat ini, yaitu surga mulia. Ya, kehidupan kekal. Tidak ada di sana kematian, tidak ada di sana sakit, tidak ada di sana kelaparan, tidak ada namanya kedinginan, kepanasan, kehujanan, tidak ada di sana hidup
sukacita, ya, bersama dengan Yesus, ya. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, ada kehidupan kekal. Tapi kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka apa yang kita akan peroleh yaitu kematian kekal, yaitu di neraka. Itulah yang harus kita hadapi. Makanya kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Memang sulit melakukannya, tapi kalau kita ada niat, ada kemauan, pasti bisa, ya. Pertanyaannya, apakah anak-anak mau mendapatkan hidup kekal itu? Itu yang jadi pertanyaannya. Apakah anak-anak kelas 5 mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu bersama dengan Yesus di surga? Pasti mau ya anak-anak, ya pasti mau. Siapapun pasti mau namanya hidup sukacita, damai sejahtera, ya. Kehidupan yang kekal itu di surga pasti mau. Tidak ada yang nggak mau. Ya, tapi bagaimana mendapatkannya? Nah, itu orang ada yang nggak mau gitu ya. Yang kedua, apakah anak-anak mau anggota keluarganya semua masuk surga? Ini bukan surga ya. Surga yaitu kehidupan yang kekal. Apakah anak-anak mau melihat bapaknya, ibunya, opunya, neneknya, omanya, kakeknya, eyangnya, semualah? Apakah mau melihat anggota keluarga, saudara-saudara kita hidup bersama nanti di surga? Pasti mau. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa kalau kita tidak menyampaikannya kepada anggota keluarga kita? Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita harus menyampaikannya, ya. Kita harus menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus menjaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan yang tadi buah-buah roh itu harus kita lakukan. Ya. Yang ketiga, apakah kamu merindukan teman, sahabat, tetangga, bukan tetangga ya, tetangga, ya, dan lain-lain ikut bersama di dalam kerjaan surga? Apakah kamu rindu sahabat kamu, teman karib, teman sekolah, teman di lingkungan, tetangga yang lain, ya? Apakah kamu rindu supaya mereka juga hidup benar di hadapan Tuhan, itu mendapatkan kehidupan yang kekal di surga? Pasti mau ya supaya kita bersama-sama di surga. Tapi bagaimana caranya mereka bisa masuk ke sana? Mereka harus melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Kitalah yang akan menyampaikan, anak-anaklah yang menyampaikan. Yaitu apa? Harus berbuat baik kepada Yesus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat apa? Kehidupan kita. Jangan kita berkata-kata, oh kamu harus berbaik-baik ya, kamu nggak boleh kata-kata yang kotor atau kasar, tapi kamu sendiri berbuat seperti itu, ya tidak bisa. Ya, praktekkanlah dalam kehidupanmu, karena hidupmu lah yang jadi contoh, ya anak-anak ya, hidupmu lah yang jadi contoh, ya. Siap anak-anak? Pasti siap lah ya. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan bertemu di pembelajaran semester yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.